Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Redian, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, dengan nomor induk mahasiswa 187205080. Di video kali ini saya akan mereview materi dari mata kuliah Perekonomian Internasional untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya dengan dosen pengampu Ibu Hani Ari Rahmani, MPD, yaitu Sistem Moneter Internasional. Sistem moneter internasional adalah suatu sistem pengaturan atau kesepakatan formal antara negara terkait nilai tukar dari masing-masing mata uang negara dunia terhadap mata uang lain. Jadi sederhananya, sistem moneter ini berhubungan dengan nilai mata uang dan perbandingannya. Sistem moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Perkembangan sistem moneter internasional. Yang pertama, pada Pra-Perang Dunia pada tahun 1875 sampai dengan 1914. Pada era ini dikenal juga sebagai zaman emas, di mana emas sejak dulu digunakan sebagai media untuk menyimpan kekayaan tukar-menukar dan alat untuk mengukur suatu benda dikarenakan kemudahannya untuk diperiksa kemurniannya dan kelangkaannya. Penggunaan emas sebagai standar alat ukur, yakni standar emas pada dasarnya menetapkan nilai tukar mata uang negara berdasarkan emas. Yang kedua, pada masa Perang Dunia pada tahun 1914 sampai dengan 1945. Ketika Perang Dunia I pecah pada tahun 1914, sistem gold standard berhenti berfungsi. Perekonomian global terpecah-pecah menjadi satuan kecil unit-unit perekonomian nasional. Dengan lepasnya keterkaitan sistem moneter dan juga sistem harga antar negara, maka perkembangan harga, kesempatan kerja, dan aktivitas ekonomi lainnya pada umumnya bergerak sendiri-sendiri dengan perbedaan yang cukup besar antara satu dan lainnya. Yang keempat, pada masa pasca Perang Dunia. Pada Juli tahun 1944 di Bretton Woods, Hampshire, Amerika Serikat, lebih dari 700 perwakilan dari 45 negara menghadiri konferensi tersebut dan menghasilkan sistem Bretton Woods. Ringkasnya, rezim Bretton Woods memiliki 3 fitur yang paling penting, yaitu yang pertama, metode nilai tukar tetap atau fixed exchange rate. Yang kedua, US dollar atau US dollar menggantikan standar emas dan menjadi mata uang cadangan utama. Dan pembentukan 3 badan internasional yang menaungi segala aktivitas perekonomian global, yaitu International Monetary Fund atau IMF, International Bank for Reconstruction and Development atau sekarang dikenal dengan namanya World Bank, dan General Agreement on Treaties and Trade atau GATT, sekarang dikenal dengan World Trade Organization atau WTO. Yang kelima, rezim nilai tukar fleksibel pada tahun 1976 sampai dengan sekarang. Rezim nilai tukar fleksibel yang menggantikan sistem Bretton Woods memulai langkahnya pada 1976 ketika perjanjian Jamaika atau Jamaica Agreement ratifikasi sebagai berikut. Yang pertama, nilai tukar fleksibel dinyatakan dapat diterima oleh anggota-anggota IMF, ditambah bank sentral masing-masing negara berhak mengintervensi aktivitas perdagangan atau volatilitas falas yang tidak berdasar atau tidak jelas. Yang kedua, emas sudah bukan cadangan internasional lagi. Separuh stok emas global dikembalikan ke masing-masing negara anggotanya, separuhnya dijual dan hasilnya untuk membantu negara-negara miskin. Dan negara non-penghasilan dan pengekspor minyak dan negara-negara miskin akan mendapatkan akses kepada dana IMF yang lebih besar, atau kepada negara peminjam harus mengikuti saran pembangunan IMF. Krisis moneter. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Friedrich S. Mishkin yang berjudul Monetary Policy Strategy, pengertian krisis moneter adalah sebuah krisis yang berkaitan dengan masalah keuangan negara. Atau dapat juga dikatakan bahwa krisis moneter adalah krisis keuangan dan terpuruknya perekonomian suatu negara. Penyebab krisis moneter beragam, diantaranya anjloknya nilai mata uang, hutang yang menggunung, krisis kepercayaan dari investor, hingga tidak cermat dalam tata kelola kebijakan moneter suatu negara.
Berdasarkan krisis moneter dalam sejarahnya tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi di berbagai negara di dunia, diantaranya kepanikan bangkit di Amerika Serikat pada tahun 1907, hiperinflasi di Jerman pada tahun 1918 sampai dengan 1924, The Great Depression di Amerika Serikat pada tahun 1929, krisis minyak di Amerika Serikat, Black Monday, krisis moneter Asia Tenggara, krisis rubel di Rusia, aset bubble di Jepang, Great Recession di Amerika Serikat, dan krisis hutang di Eropa pada tahun 2009. Topik yang kedua, faktor-faktor yang mengaruhi kurva falas. Salah satu ciri era globalisasi yang menonjol saat ini yaitu adanya arus uang dan modal dalam bentuk falas atau forex currency antara berbagai pusat keuangan di berbagai negara yang semakin besar dan cepat, seakan-akan mengalir tanpa mengenal kewarganegaraan pemiliknya dan tanpa batas wilayah atau borderless. Aliran falas yang besar dapat untuk memenuhi tuntunan perdagangan, investasi, dan spekulasi dari suatu tempat yang surplus ke tempat yang defisit. Dapat terjadi karena adanya beberapa faktor atau kondisi yang berbeda sehingga berpengaruh dan menimbulkan perbedaan kurva falas atau forex rate di masing-masing tempat. Beberapa faktor kondisi yang berbeda dan mempengaruhi kurva falas di masing-masing tempat tersebut antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, perbedaan supply and demand. Falas atau forex sebagai benda ekonomi mempunyai permintaan dan penawaran pada bursa falas atau forex market. Sumber-sumber penawaran atau supply falas tersebut terdiri atas ekspor barang dan jasa yang menghasilkan falas atau forex. Yang kedua, impor modal atau capital import dan transfer falas lainnya dari luar negeri ke dalam negeri. Sumber-sumber permintaan atau demand falas tersebut terdiri dari impor barang dan jasa yang menggunakan falas atau forex, dan ekspor modal atau capital export dan transfer falas lainnya dari dalam negeri ke luar negeri. Posisi balance of payment. Balance of payment atau neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan, dan moneter antara penduduk suatu negara dan penduduk luar negeri untuk suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Catatan transaksi ekonomi internasional yang terjadi atas ekspor dan impor barang, jasa, dan modal pada suatu periode tertentu akan menghasilkan suatu posisi, saldo positif atau surplus, atau negatif atau defisit, atau equilibrium. BOP dapat dikatakan bersurplus atau bersifit berdasarkan sebagai berikut. Apabila saldo moneter akun memberikan tanda negatif, berarti BOP dalam posisi surplus. Dan apabila saldo moneter akun memberikan tanda positif, berarti BOP dalam posisi defisit. Berikutnya tingkat inflasi, yakni penurunan nilai mata uang suatu negara atau dikenal pula dengan kenaikan harga barang dan jasa. Dalam pasar valuta asing, perdagangan internasional, barang atau jasa memiliki pengaruh terhadap pergerakan kurs valuta asing. Apabila terjadi kenaikan harga barang dan jasa, maka berpengaruh terhadap daya beli dari barang atau jasa tersebut. Berikutnya tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga juga bisa mempengaruhi nilai mata uang suatu negara. Tingkat suku bunga ini mempengaruhi arus modal internasional, sebab jika suku bunga naik, maka masuknya modal di dalam negeri akan cenderung naik pula. Suku bunga ini akan mempengaruhi penilaian bank ketika melakukan transaksi di pasar modal. Faktor kelima yang dapat menentukan falas adalah tingkat pendapatan di suatu negara. Seandainya kenaikan pendapatan masyarakat di Indonesia tinggi, sedangkan kenaikan jumlah barang yang tersedia relatif kecil, tentu impor barang akan meningkat. Peningkatan impor ini akan membawa efek kepada peningkatan demand falas yang pada gilirnya akan mempengaruhi kurva falas atau forex rate. Yang keenam, ada faktor pengawasan pemerintah yang biasanya dijalankan dalam berbagai bentuk kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri untuk tujuan tertentu. Mempunyai pengaruh terhadap kurva falas atau forex rate, misalnya pengawasan lalu lintas devisa, peningkatan trade barrier, pengetatan uang beredar, penaikan tingkat bunga, dan sebagainya. Kebijaksanaan pemerintah tersebut pada umumnya akan berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan falas atau forex yang pada gilirannya akan berpengaruh pula terhadap kurva falas atau forex rate. Yang ketujuh, adanya ekspektasi dan spekulasi atau rumor.
Adanya harapan bahwa tingkat inflasi atau defisit bond USA akan menurun atau sebaliknya juga dapat mempengaruhi kurva las atau forex rate USD. Adanya spekulasi atau rumor devaluasi Rp karena defisit current account yang besar juga berpengaruh terhadap kurva las atau forex rate, di mana falas secara umum mengalami apresiasi. Topik yang ketiga yaitu tentang balance of payment. Balance of payment adalah catatan yang dilakukan secara sistematik oleh suatu negara atas keseluruhan transaksi yang dilakukannya dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu. Menurut KBBI, perbandingan penerimaan dana antara dua negara pada aktivitas perdagangan dunia atau daftar perkiraan yang terperinci tentang transaksi perdagangan yang diselenggarakan oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Fungsi BOP. Berikut ini fungsi dari balance of payment. Yang pertama, alat untuk mencatat data keuangan serta anggaran yang akan dikeluarkan dalam transaksi internasional. Yang kedua, bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah transaksi ekonomi dengan negara lain. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan atas kebijakan moneter maupun fiskal yang dibuat oleh pemerintah. Yang keempat, membantu pemerintah melihat pengaruh hubungan ekonomi antar negara dengan jumlah pendapatan nasional negaranya, dan menjadi bahan pertimbangan atas kebijakan terkait politik perdagangan internasional yang dibuat oleh pemerintah. Jenis BOP. Jenis BOP terdapat 3 jenis, yaitu jenis yang pertama neraca berjalan atau current account. Neraca berjalan terdiri atas neraca perdagangan, neraca jasa, dan neraca transaksi unilateral atau sepihak. Yang kedua ada neraca modal atau capital account. Neraca yang mencatat transaksi yang berhubungan dengan peminjaman dan penanaman modal baik jangka pendek seperti obligasi atau jangka panjang seperti saham. Dan yang ketiga ada neraca moneter atau monetary account. Neraca ini yang mencatat mutasi dalam hubungannya dengan IMF serta memperlihatkan perkembangan atau cadangan devisa suatu negara yang berupa emas atau falas lainnya. Neraca pembayaran atau balance of payment adalah catatan sistematis atas transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lainnya yang dilakukan dalam periode waktu tertentu. Fungsi utamanya yaitu untuk memperlihatkan kondisi keuangan suatu negara sehingga segala aktivitas perdagangan di dalamnya dapat dioptimalkan guna meraih keuntungan. Topik yang keempat yaitu sumber dan metode pembiayaan internasional dan sistem pembayaran internasional. Pada umumnya, sumber-sumber pembiayaan dalam transaksi ekonomi internasional terdiri atas sumber dana sendiri dari pembeli atau importir, sumber dana berupa kredit dari penjual atau eksportir, sumber dana dari pihak ketiga terutama dari lembaga keuangan bank dan non-bank. Sumber dana tersebut umumnya disalurkan melalui metode pembiayaan sebagai berikut, yaitu ada akun receivable financing, banker achievement, short-term bank loan, counter trade, factoring, forfeiting, dan leasing. Sistem pembayaran internasional. Yang pertama ada cash in advance, yaitu suatu cara pembayaran yang dilakukan pembeli atau importir kepada penjual atau eksportir sebelum barang dikapalkan. Pembayaran ini dilakukan dengan cek atau bank draft. Cara ini tidak disukai oleh pembeli atau importir karena harus tersedia uang kas cukup besar, kehilangan penggunaan modal kerja karena barang diterima kemudian harus berdasarkan kepercayaan dan kejujuran eksportir. Cara ini sangat baik bagi eksportir yang keuangannya lemah dan belum kenal baik dengan importir. Yang kedua ada open account. Pembayaran kemudian atau rekening terbuka adalah cara pembiayaan transaksi perdagangan internasional di mana eksportir mengirimkan barang kepada importir tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran. Pembayaran dilakukan setelah barang laku dijual atau suatu sampai dengan 3 bulan setelah tanggal pengiriman, sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. Sistem ini sangat membantu pengimpor melakukan transaksi perdagangan, akan tetapi berisiko besar bagi pengekspor. Yang ketiga ada private compensation. Kompensasi pribadi adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelenggaraan hutang piutang pada seorang penduduk dalam suatu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Yang keempat ada letter of credit. Letter of credit atau commercial letter of credit adalah surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembelian sejumlah barang di mana bank sendiri yang mengaksept atau menyetujui dan membayar surat wesel yang ditarik oleh eksportir. Yang kelima ada draft atau commercial bill. Surat pemerintah tertulis dari seorang eksportir yang ditunjukkan kepada importir atau agennya
untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu dan pada jangka waktu atau tanggal tertentu kepada pihak yang ditunjukkan atau pemegang atau pembawa draft tersebut. Surat perintah semacam ini biasanya disebut sebagai wesel. Dan topik yang kelima yaitu arus modal dan bisnis internasional. Arus modal internasional terjadi karena adanya wilayah yang memiliki banyak modal atau kapital abudan dan ada pula yang mengalami kelangkaan modal atau capital scare. Sebagai suatu faktor produksi yang memiliki marginal produk, semakin banyak modal maka semakin kecil remunerasinya atau return yang diperoleh. Demikian sebaliknya, semakin langka modal semakin tinggi hasil yang diperoleh. Hal ini yang menyebabkan timbulnya arus modal internasional yang mengalir dari suatu wilayah yang kelebihan modal ke wilayah yang kekurangan modal. Sifat arus modal. Yang pertama ada investasi langsung, yaitu investasi real dalam bentuk pendirian cabang perusahaan seperti perluasan atau pembelian sebuah perusahaan oleh perusahaan asing yang berlokasi di negara lain. Dan ada investasi portofolio atau arus modal internasional dalam bentuk pembelian aset-aset finansial seperti saham, obligasi, dan komersial papers lainnya. Motif melakukan investasi portofolio yaitu mencari return yang lebih tinggi. Sesuai dengan teori Howe, suatu negara akan membeli saham atau obligasi dari perusahaan yang berada di negara lain yang memberikan pengembalian tertinggi dan diverifikasi risiko. Hal ini sesuai dengan portofolio teori yang menyatakan bahwa investasi di berbagai negara akan menghasilkan return tertentu dengan risiko yang lebih kecil atau return yang lebih tinggi dan dapat dihasilkan dengan risiko tertentu. Motif melakukan investasi langsung. Yang pertama, dapat return yang lebih tinggi melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, perpajakan yang lebih menguntungkan, dan infrastruktur yang lebih baik. Yang kedua, untuk menghindari tarif dan non-tarif yang dibebankan kepada impor dan sekaligus memanfaatkan berbagai insentif dalam bentuk subsidi yang diberikan pemerintah lokal untuk mendorong foreign direct investment tersebut. Dan dapat melakukan direct control melalui ekspansi vertikal, yaitu pendirian cabang di luar negeri untuk menghasilkan input bagi perusahaan induk. Misalnya perusahaan minyak mendirikan cabang di luar negeri di mana terdapat sumber minyak yang kemudian diproses lebih lanjut di perusahaan induk. Dan yang kedua, ekspansi horizontal, yaitu mendirikan cabang di luar negeri dengan melakukan kegiatan yang hampir sama dengan perusahaan induk. Bisnis internasional. Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini memiliki kantor-kantor, pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh kuat politik global karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagi para politis dan juga sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk relasinya masyarakat dan melobi politik. Alasannya mendorong suatu perusahaan untuk melakukan ekspansi produk luar negeri yaitu hasrat untuk mengejar keuntungan global atau pursuit of global profit. Hal ini didasarkan fakta bahwa pada dasarnya perusahaan multinasional merupakan suatu perusahaan kapitalis yang selalu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, keinginan untuk mencari dan memperoleh sumber bahan mentah atau raw material scarce. Yang ketiga, melayani pasar secara langsung atau market scarce. Bila suatu perusahaan sudah melayani pasar luar negeri melalui ekspor, mungkin diperlukan hubungan yang lebih dekat dengan langganan untuk mengetahui kebutuhan dan selera konsumen. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada salah kata dalam penyampaian mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.